Hey guys, perkenalkan nama saya Putri Sinaga dengan NPM 2109101036. Nah, sekarang kita belajar tentang energi. Nah, apakah kalian tahu apa itu energi? Udah biar aku kasih tahu ya. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ada dan dapat kita rasakan, namun energi tidak dapat kita lihat. Energi tidak dapat dihilangkan ataupun diciptakan, namun energi dapat diubah bentuknya. Nah, ada 7 bentuk-bentuk energi. Apa saja? Yang pertama itu energi panas, yang kedua energi cahaya, yang ketiga energi getaran, keempat energi gerak, kelima energi kimia, keenam ada energi listrik, tujuh ataupun yang terakhir ada energi bumi. Selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita akan membahas yaitu pengertian energi panas. Energi panas adalah bentuk energi berupa panas atau kalor yang diperoleh dari berbagai sumber secara alami. Energi panas yang bisa berpindah dari tempat yang memiliki suhu yang tinggi ke tempat yang mempunyai suhu yang lebih rendah. Jadi contoh-contoh dari energi panas itu bisa disebut kalor. Kalor itu energi panas yang terjadi antara dua benda yang berbeda suhunya. Ada 4 sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu matahari, api, minyak bumi, dan batu bara. Jadi sifat-sifat daripada energi panas ini adalah semakin tinggi suhunya suatu benda, maka semakin besar energi panasnya. Benda yang melepas akan turun atau menjadi suhunya lebih dingin dan dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi lebih panas ke benda bersuhu lebih rendah. Baik, itulah penjelasan dari energi panas. Terima kasih. Halo, nah kita akan beralih ke energi cahaya. Kak, apa sih yang menjadi pengertian dari energi cahaya ini? Nah, kita bahas yuk. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya yang menyebabkan tempat yang tadinya gelap menjadi tempat yang terang. Nah, manfaat dari sumber cahaya ini sendiri adalah sebagai penerangan dan fotosintesis. Nah, contoh-contoh sumber cahaya ini apa-apa saja sih? Nah, contoh sumber cahaya ini yang pertama ada matahari, yang kedua ada bintang, yang ketiga ada api, yang keempat ada lampu listrik. Nah, kalian harus tahu nih, dari keempat sumber cahaya yang saya sebutkan, ada yang disebut sebagai sumber cahaya terbesar. Nah, sumber cahaya terbesar dari keempat contoh-contoh yang saya sebutkan adalah sumber cahaya matahari. Baik, perkenalkan nama saya Elsa Febiola Brusino Haji, nomor MPM 2109101133. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari energi getaran. Energi getaran, energi yang dimiliki oleh benda yang bergetar. Energi gerak dapat dihasilkan dari aliran air dan angin. Adapun getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda dari titik keseimbangannya. Getaran dapat menghasilkan bunyi. Untuk membuktikannya, petiklah senar gitar. Setelah itu, senar gitar akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Baik, sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih. Halo, selamat pagi buat anak-anak Miss. Kiranya kita masih diberi kesehatan ya, tentu dong. Nah, materi pada pagi hari ini yaitu tentang energi gerak. Miss sekali lagi bilang ya, tentang energi
gerak. Ya, energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Energi ini juga bisa dihasilkan oleh angin, orang berlari, dan berlistrik. Energi ini mempunyai contoh di mana Miss akan menjelaskan sebuah contoh, yaitu ada kipas dan ada blender. Tapi Miss ada salah satu contoh yang akan Miss tunjukkan kepada anak-anak Miss agar anak-anak Miss tahu apa itu energi gerak. Nah, ini dia contoh energi gerak, yaitu kipas angin, di mana kipas angin ini sangatlah dibutuhkan oleh manusia. Manusianya itu adalah kita. Jadi, anak-anak Miss tetap menjaga dan merawat benda-benda yang ada di sekitar kita. Terkhususnya itu adalah benda gerak. Karena banyak saja manfaat yang ada di benda gerak tersebut yang ada di rumah kita masing-masing. Macam-macam energi yang keenam yaitu kayu bakar. Kayu bakar merupakan salah satu jenis bahan bakar karena kayu bakar ini akan menimbulkan bara api ketika dibakar. Bara api inilah yang kita gunakan untuk memasak. Kayu bakar diperoleh dari batang, dahan, dan juga ranting pohon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar, yakni kabel. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi listrik adalah listrik, baterai, dan juga generator. Manfaat energi listrik. Manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari misalnya untuk alat-alat rumah tangga yakni memasak, menyetrika, mencuci, menonton televisi, dan lain-lain sebagainya. Energi bunyi. Agar gitar menghasilkan bunyi, kita harus memetik senar gitar. Ketika jarimu memetik senar gitar akan bergetar. Getaran senar gitar ini yang menghasilkan bunyi. Jadi bunyi menghasilkan oleh benda yang bergetar. Meskipun energi tidak dapat dilihat, energi dapat dirasakan. Energi dari udara yang bergetar dapat kamu rasakan ketika kamu mengendarai sepeda motor. Rambutmu akan terurai dan badanmu terasa terembus angin. Baik, perkenalkan nama saya Novita Sariningsih Panjaitan dengan NPM 2109123. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber energi. Sumber energi manusia sangat membutuhkan energi, baik untuk pertumbuhan maupun melakukan aktivitas. Energi dihasilkan dari sumber energi. Sumber energi adalah alat atau bahan yang menghasilkan energi. Sumber energi yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya itu cahaya matahari, angin. Nah, contoh sumber energi matahari bagi kehidupan manusia itu energi cahaya matahari. Energi ini menerangi seluruh dunia, membantu tanaman tumbuhan dan berkembang, mengeringkan pakaian dan alat rumah lainnya. Contohnya, kalau kita menjemur suatu pakaian kita di pagi hari, tenaga energi sinar matahari itu untuk mengeringkan pakaian kita. Kedua itu contoh angin. Selain matahari, angin juga bisa menjadi sumber energi. Angin bisa didapat secara mudah dan tidak terbatas. Sumber energi ini dimanfaatkan dengan membuat kincir angin yang kemudian bisa menjadi listrik. Angin ini akan menggerakkan kincir angin yang tersambung pada sumber turbin
dan generator. Gerakan dari generator inilah yang kemudian menghasilkan listrik. Oke, baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam energi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu energi matahari. Matahari merupakan cahaya terbesar di bumi. Nah, matahari itu memiliki dua energi. Yang pertama yaitu energi panas dan yang kedua yaitu energi cahaya. Nah, matahari itu disebut juga sebagai bintang karena matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat dari matahari. Apa sih manfaat dari matahari? Yang pertama yaitu membantu kita dalam menghangatkan tubuh. Yang kedua, membantu kita dalam mengeringkan pakaian. Yang ketiga, membantu kita dalam mengeringkan makanan atau bahan-bahan makanan. Dan yang keempat, membantu terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, itulah tentang energi matahari. Yang kedua, kita akan membahas tentang makanan. Nah, makanan itu merupakan sumber energi manusia. Nah, manusia itu memperoleh makanan dari mana? Manusia memperoleh makanan dari hewan dan tumbuhan. Tumbuhan itu memperoleh makanan dari mana? Nah, tumbuhan itu memperoleh makanan dari proses fotosintesis. Sedangkan hewan memperoleh makanan dari hewan lainnya serta tumbuhan lainnya. Apa sih manfaat dari makanan? Yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat dari makanan yaitu mengganti sel-sel yang rusak. Yang kedua, membantu menggerakkan organ-organ tubuh. Yang ketiga, membantu mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan macam-macam energi yaitu minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam ini termasuk dalam macam-macam energi. Seperti contoh, kita dapat melihat dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini sendiri dapat berjalan karena adanya sumber energi yang menjalankannya. Kak, apa sih yang menjadi sumber energi dari kendaraan bermotor ini? Nah, sumber energi dari kendaraan bermotor ini adalah bahan bakar. Bahan bakar ini berasal dari minyak bumi. Nah, jadi kita sudah membuktikan bahwa minyak bumi ini adalah macam-macam dari sumber energi. Nah, apa sih yang menjadi contoh-contoh hasil pengolahan dari minyak bumi? Yang pertama ada bensin, yang kedua ada oil solar, yang ketiga ada minyak tanah. Bensin dan oil solar dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Nah, sedangkan minyak sendiri dapat digunakan untuk bahan bakar kompor, untuk memasak, dan dapat digunakan sebagai bak lampu Pertamax atau lampu teflon. Nah, yang keempat itu ada baterai. Di dalam batu baterai terdapat zat kimia yang dapat menghasilkan energi kimia. Baterai dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Disimpan di dalam baterai. Baterai digunakan untuk menyalakan senter, radio, jam dinding, dan lain-lain. Oke, yang kelima Ibu akan menjelaskan yaitu tentang listrik. Listrik merupakan energi yang berasal dari pembangkit listrik. Nah, Bu, apa sih kegunaan dari energi listrik? Kegunaan dari energi listrik yaitu membantu kita dalam penerangan, dalam hal memasak, menyuci, dan menyetrika. Energi listrik ini sangat banyak digunakan oleh manusia karena tidak menimbulkan polusi serta mudah dan praktis untuk digunakan. Yang keenam yaitu kayu bakar. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kayu bakar. Kayu bakar ini dapat menghasilkan bara api dan kayu bakar dapat kita ambil dari ranting atau dahan pohon. Dan kayu bakar ini dapat menghasilkan bara serta dapat digunakan untuk hal memasak. Macam-macam energi yang keenam yaitu kayu bakar. Kayu bakar merupakan salah satu jenis bahan bakar karena kayu bakar ini akan menimbulkan bara api ketika dibakar.
Bara api inilah yang kita gunakan untuk memasak. Kayu bakar diperoleh dari batang, dahan, dan juga ranting pohon. Baik, yang ketujuh, angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi. Manfaat energinya adalah untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Halo guys, perkenalkan nama saya Julius Panjaitan dengan NPM 210910138. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini kita akan belajar tentang penghematan energi. Sebelum kita masuk ke penghematan energi, kita harus tahu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, apa itu Pak sumber energi yang dapat diperbaharui? Nah, contoh sumber energi yang dapat diperbaharui minyak, air, angin, dan matahari. Nah, kenapa itu Pak disebut sumber energi yang dapat diperbaharui? Nah, kalau matahari, air, dan angin itu adalah sumber energi yang tidak habis, yang tidak akan habis. Nah, yang kedua itu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Apa saja itu Pak contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Contohnya batu bara, minyak bumi, dan bahan tambang. Nah, kenapa itu disebut dengan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Karena bahan tambang, batu bara, dan minyak bumi itu suatu saat nanti akan habis. Nah, kita sudah tahu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, agar sumber energi tersebut tidak habis, kita dapat melakukan penghematan energi. Nah, kita masuk ke cara penghematan energi. Yang pertama, mematikan lampu pada siang hari. Yang kedua, mematikan kipas apabila sudah selesai digunakan. Yang ketiga, mematikan televisi, radio apabila tidak didengarkan. Yang keempat, yaitu menggunakan daya tegangan listrik dengan watt yang terendah. Yang kelima, mematikan keran air apabila sudah selesai digunakan. Yang keenam, kita menggunakan AC seperlunya saja atau tidak berlebihan. Nah, kalau kita berlebihan menggunakan energi tersebut, maka sumber energi tersebut akan cepat habis. Oke, anak-anak, apakah semua paham? Oke, baik. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa besok. Energi bunyi. Agar gitar menghasilkan bunyi, kita harus memetik senar gitar. Ketika jarimu memetik senar gitar akan bergetar. Getaran senar gitar ini yang menghasilkan bunyi. Jadi bunyi menghasilkan oleh benda yang bergetar. Meskipun energi tidak dapat dilihat, energi dapat dirasakan. Energi dari udara yang bergetar dapat kamu rasakan ketika kamu mengendarai sepeda motor. Rambutmu akan terurai dan badanmu terasa terembus angin. Baik, perkenalkan nama saya Nobita Sariningsih Panjaitan dengan NPM 2109123. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber energi. Sumber energi manusia sangat membutuhkan energi, baik untuk pertumbuhan maupun melakukan aktivitas. Energi dihasilkan dari sumber energi. Sumber energi adalah alat atau bahan yang menghasilkan energi. Sumber energi yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya itu cahaya matahari, angin. Nah, contoh sumber energi matahari bagi kehidupan
manusia itu energi cahaya matahari. Energi ini menerangi seluruh dunia, membantu tanaman tumbuhan dan berkembang, mengeringkan pakaian dan alat rumah lainnya. Contohnya, kalau kita menjemur suatu pakaian kita di pagi hari, tenaga energi sinar matahari itu untuk mengeringkan pakaian kita. Kedua itu contoh angin. Selain matahari, angin juga bisa menjadi sumber energi. Angin bisa didapat secara mudah dan tidak terbatas. Sumber energi ini dimanfaatkan dengan membuat kincir angin yang kemudian bisa menjadi listrik. Angin ini akan menggerakkan kincir angin yang tersambung pada sumber turbin dan generator. Gerakan dari generator inilah yang kemudian menghasilkan listrik. Sekian. Oke, baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam energi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu energi matahari. Matahari merupakan cahaya terbesar di bumi. Nah, matahari itu memiliki dua energi. Yang pertama yaitu energi panas dan yang kedua yaitu energi cahaya. Nah, matahari itu disebut juga sebagai bintang karena matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat dari matahari. Apa sih manfaat dari matahari? Yang pertama yaitu membantu kita dalam menghangatkan tubuh. Yang kedua, membantu kita dalam mengeringkan pakaian. Yang ketiga, membantu kita dalam mengeringkan makanan atau bahan-bahan makanan. Dan yang keempat, membantu terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, itulah tentang energi matahari. Yang kedua, kita akan membahas tentang makanan. Nah, makanan itu merupakan sumber energi manusia. Nah, manusia itu memperoleh makanan dari mana? Manusia memperoleh makanan dari hewan dan tumbuhan. Tumbuhan itu memperoleh makanan dari mana? Nah, tumbuhan itu memperoleh makanan dari proses fotosintesis. Sedangkan hewan memperoleh makanan dari hewan lainnya serta tumbuhan lainnya. Apa sih manfaat dari makanan? Yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat dari makanan yaitu mengganti sel-sel yang rusak. Yang kedua, membantu menggerakkan organ-organ tubuh. Yang ketiga, membantu mempertahankan kelangsungan hidup.